Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukron amalillah amma ba'd. Yang saya hormati Bapak Haji Moharir AM selaku dosen pengampu mata kuliah Telaah Kitab, dan tak lupa rekan-rekan mahasiswi cabang Boja Sekolah Tinggi Islam Kendal yang saya banggakan. Pada kesempatan kali ini, perkenalkan, nama saya Lukmanul Hakim dari semester 5 yang akan sedikit mempresentasikan tentang Telaah Kitab Ta'limul Muta'alim. Kitab Ta'limul Muta'alim adalah sebuah kitab monumental yang didukung oleh atau yang dikarang oleh seorang ulama besar yang bernama Burhanuddin Al-Islam Al-Zarnuji. Tidak ada kepastian mengenai tempat dan waktu dilahirkannya Al-Zarnuji, sedangkan mengenai waktu wafatnya ada dua tempat. Pendapat yang pertama mengatakan dia meninggal dunia pada tahun 1995 Masehi, sedangkan pendapat yang kedua pada tahun 1243 Masehi. Dalam kitab Muta'alim juga terdapat akhlak yang harus dimiliki oleh peserta didik, terutama akhlak kepada ilmu dan guru. Bahkan di dalamnya terdapat bab khusus yang membahas bagaimana cara menghormati ilmu dan guru. Bahkan menurut Al-Zarnuji, bagaimana cara menghormati ilmu dan guru, seorang murid tidak akan memperoleh ilmu kecuali apabila dia menghormati ilmu dan gurunya. Pada kesempatan kali ini, saya akan menelaah kitab Ta'limul Muta'alim pada bab 12, yaitu hal-hal yang membuat hafal dan lupa. Yang pertama adalah al-jiddu wal muwadibatu wa taqlilul khodo wa sholatu wassalam wa sholatul laili wa qiraatul Qur'an min asbabil khifdi. Kila laisa sayun asyada lil khifdi min qiraatil Qur'an nadhara wa qiraatul Qur'an anni nadharon afdhalu liqaulihi sholatu wassalam afdhalu a'mali ummati qiraatul Qur'an nadhara. Yang paling kuat menyebabkan mudah hafal adalah kesungguhan, kontinuitas, mengurangi makan dan sehat di malam hari atau sholat. Membaca Al-Quran termasuk penyebab hafalan seorang. Ada dikatakan dalam Al-Quran, yaitu tiada suatu yang lebih bisa menguatkan hafalan seorang kecuali membaca Al-Quran dengan menyimak. Membaca Al-Quran yang dilakukan dengan menyimak itu lebih baik, lebih utama, sebagaimana sebab sabda Nabi SAW, amalan umatku yang utama adalah membaca Al-Quran dan menyimak tulisannya. Yang selanjutnya adalah ayyu syai'in wajadahu anfa qala qiraatul Qur'ani nadharon wa yaqulu inda wal fi raf'il kitab. Syed bin Hakim pernah bermimpi ketemu temannya yang mati, lalu bertanya, "Perbuatan apakah yang engkau rasakan lebih bermanfaat?" Jawabannya, membaca Al-Quran dengan menyimak tulisannya. Jadi, sebab kuat hafalan yaitu salah satunya membaca Al-Quran, menyimak tulisannya. Maka itulah akan menyebabkan kuat hafalan kita. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi wa subhanallahi walhamdulillahi wa la ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata billahil aliyil azim al-aziz al-alim adada kulli khaun kutiba wa yuktibu abadan ibdina wa dahrat dahrina. Termasuk penguat hafalan lagi, yaitu
waktu mengambil buku berdoa. Bismillahi wa subhanahu walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Artinya, dengan menyebut asma Allah, Maha Suci Allah, segala hal puji milik Allah dan tiada Tuhan selain Allah yang Maha Agung, tiada daya kekuatan selain atas pertolongan Allah yang Maha Mulia, Agung, Luhur lagi Maha Mengetahui. Artinya, aku beriman kepada Allah yang tunggal, Maha Esa, berkesendirian, tiada teman dalam ketawanya, dan saya hindari dari bertuhan kepada selainnya. Qala Syafi'i radhiyallahu an wa yaksiru salatu alaihi Nabi alaihi wasallam fa inna dzukirahu rahmatan lil alamin, yaitu syair atau zikir seluruh alam, yaitu syakatu ila waqi insu'a khifdi farsadani ila tarkil ma'asi fa innal khifda wa fadlun min ilahin wa fadlul lillahi la yu'tali asi. Dan dengan banyak membaca sholawat Nabi SAW, karena sholawat yang menjadi zikir seluruh alam, syair disebutkan, yaitu artinya, aku laporkan kepada Ki Waki hafalanku lemah, ia menunjuki agar ku tinggal laku maksiat. Hafalan itu sebagai anugerah dari sisi Tuhan, orang yang maksiat tak diberi anugerah dari Tuhan. Wasiwakun wasyarbul asali wa aklul kunduri ma'as sukri wa aklul ihda wa isrina zabi nabatan hamra akulla yaumin ala rifqi yurisul khifdo wa yusfi min kasarim minal amarodi wal asqa wa kuluma yuqallibul bulughuma warutu bati yazidu fil khifdi wa kuluma yazidu fil bulughami wa yurisun nisyan. Bersiwak, minum madu, makan kandar atau kemenyan putih bercampur gula dengan menelan buah zaib merah 21 butir setiap hari. Kesemuanya dapat mempermudah hafal lagi, dapat mengobati berbagai macam penyakit, segala sesuatu yang bisa mengurangi pelendiran dahak yang mengorai pola makan, kulit badan yang diakibatkan terlalu banyak makan. Adalah juga bisa memperkuat hafalan, sesuatu yang memperbanyak lendir dahak akan membuat orang jadi pelupa. Dari telah kitab ini yang memperkuat hafalan yaitu salah satunya ya bersiwak, minum madu, makan kandar, bercampur gula, menelan buah zaib merah 21 butir setiap harinya. Itu bermanfaat untuk menghilangkan lendir dahak yang akan membuat kita mudah lupa. Maka kita dianjurkan meminum madu, makan khandar bercampur gula, dan menelan buah zaib merah 21 butir. Itulah penjelasan tentang kuatnya kita menghafal atau dalam kita menjaga hafalan kita dalam sehari-hari. Yang kedua adalah menerangkan tentang penyebab lupa. Penyebab lupa yaitu wa amma mayurisun nisyan wal ma'asi wa kasratun dunubi wal humumu wal ahzan fi umurid dunya wa kasratul azghali wal alaiqi wa qad dzakarna annahu la yambaghi lil aqili an yamtaham li amri dunya li'annahu yadurru wa la yanfa'u wa humud dunya la tahlu anid dulumati fil qalbi wa humumul ikhrati la tahlu anin nuri fil qalbi wa yadharu asrahu fis sholat
fahumud dan bu fahumud dunya yan'amu anil khairi fahumul ikhrati yuhmiluhu alaih. Dalam penjelasan tadi dapat dijelaskan bahwa penyebab lupa adalah maksiat, banyak dosa, gila dan gelisah karena urusan dunia. Seperti telah kami kemukakan di atas atau yang saya baca tadi, bahwa orang yang berakal itu jangan tergila-gila dengan perkara dunia. Jadi apabila seorang sudah pintar, sudah pandai, itu jangan tergila-gila dengan perkara dunia. Akan bila tergila-gila dalam perkara dunia, maka sebab akan menyebabkan lupa, karena akan membahayakan dan sama sekali tidak ada manfaatnya. Jadi bila kita tergila-gila dengan perkara dunia akan membawa tidak akan ada manfaat kita hidup di dunia. Gila dunia tidak lepas dari akibat kegelapan hati, sedang gila akhirat tak lepas dari bercahaya yang akan tersakan dikala sholat. Kegilaan dunia akan menghalangi perbuatan kebijakan, tetapi kegilaan akhirat akan membawa kepada amal kebajikan. Jadi kita hidup di dunia itu dianjurkan untuk tergila-gila di akhirat, untuk akhirat, tidak untuk dunia. Yang selanjutnya adalah wal istighalu bisolati alal khusu'i wa tahsilu ulumi yunfil hamma wal hazana kama qala Syekhul Imam Nasr ibn Hasanil Murhi nani fi qasidatil lahu. Membuat dirinya terlena melakukan sholat dan khusyuk dalam mempelajari ilmu pengetahuan itu dapat menghilangkan kekacauan dalam hati, sebagaimana tersebut di dalam gubahan Syekhul Islam Nasr ibn Hasan al-Mibani, yaitu ista'ani Nasr ibn al-Hasani fi kulli ilmin yuhtazanu dakan landi yung fil hazan wa khairuhu la yu'taman, yang artinya pohonlah inayah Nasr Putra Hasan untuk mencapai ilmu yang tersimpan, hanya itu yang bisa membuat duka, selain itu jangan percaya. Wa amma asbabu nisyan ilmi fi akulul kurza baratin rutbati wa tufakil hamidi wa naduru ilal maslu wa qiraatu lauhil qubur wal muru baina qitoril majali wal qa'u wal qumlil hayyi alal ardi wal hujamatu ala naqrati qafa wa tujannibuhu kullaha turisun nisyan. Sebab-sebab yang membuat mudah lupa yaitu makan ketumbar, buah apel, masam, melihat salib, membaca tulisan pada kuburan, berjalan di sela-sela unta terikat, terakit, membuang tanah kutu yang masih hidup, dan berbekam pada tengkuk kepala. Singkirlah itu semua karena membuat jadi pelupa. Jadi salah satu yang menyebabkan kita jadi pelupa yaitu makan ketumbar, buah apel masam, melihat salib, membaca tulisan pada kuburan. Jika kita melewati kuburan, jika kita saat berziarah melihat atau membaca nama-nama yang ada di batu nisan itu salah satunya yaitu membuat kita lupa akan hafalan kita
Berjalan di sela-sela unta terikat, membuang tanah kutu yang masih hidup dan berbekam pada tengkuk kepala. Jadi yang membekam pada tengkuk kepala itu juga dapat menyebabkan kita menjadi pelupa. Karena semua itu yang menyebabkan lupa itu adalah keteledoran kita sendiri dan kita tidak bisa menjaganya. Sekian dari saya, itu sedikit penjelasan mengenai penyebab hal yang memperkuat hafalan dan melupakan hafalan. Kesimpulannya adalah yang paling kuat menyebabkan hafal adalah kesungguhan, kontinuitas, mengurangi makan, dan sholat di malam hari. Membaca Al-Quran termasuk penyebab hafalan seorang. Ada dikatakan dalam Al-Quran, tiada sesuatu yang lebih bisa menguatkan hafalan seorang kecuali membaca Al-Quran. Jadi membaca Al-Quran salah satu hal yang paling penting untuk menguatkan hafalan kita. Dan penyebab lupa adalah laku maksiat, banyak dosa, gila, dan gelisah karena urusan dunia. Seperti telah kami kemukakan di atas, bahwa orang yang berakal itu jangan tergila-gila dengan perkara dunia. Diingat-ingat lagi bahwa orang yang berakal itu jangan tergila-gila dengan perkara dunia, tergila-gilalah dengan perkara akhirat. Karena perkara akhirat itu dapat mengantarkan kita nanti di yaumil qiyamah, akan menguatkan hafalan kita dan menuntun kita menjadi lebih baik di dalam dunia maupun di akhirat. Sekian dari saya, itulah telah kita ta'limul muta'lim pada bab 12. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.